Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Sore hari ini kita merayakan Ekaristi Minggu Paskah kelima. Sabda Tuhan secara khusus Injil yang akan kita dengar mengajak kita semua untuk merenungkan perintah yang Yesus berikan kepada kita, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Semoga di dalam hari-hari kehidupan kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghidupi dengan setia perintah saling mengasihi. Mari kita siapkan Ekaristi pada sore hari ini dengan menyadari segala dosa kita di hadapan Tuhan dan kita mohon ampun darinya. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Aku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada sore hari ini, yang pertama dari bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul. Paulus ketika akan meninggalkan tempat karyanya menuju tempat berkarya yang baru, ada penatua-penatua sebagai pengganti yang meneruskan karya Paulus. Di dalam bacaan kedua kitab Wahyu, Yohanes menggambarkan sebagai penulis kitab Wahyu bahwa akan ada yang baru yang akan muncul, yang akan tampak. Penglihatan yang baru itu begitu jelas tampak bagi Yohanes dalam kitab Wahyu. Ada yang baru yang akan datang. Dan di dalam bacaan Injil, dalam ayat pertama disebutkan dalam perjamuan malam terakhir. Seperti halnya kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, ya dalam perjamuan Ekaristi yang terakhir, Yesus menyampaikan pesan. Maka bacaan-bacaan hari ini sangat pas
mengantar saya untuk menyampaikan surat yang dipercayakan Bapak Uskup untuk saya bacakan di hadapan umat Maus sore hari ini. Surat keputusan nomor 044/107.22/46 2022 Monsinyur Christoforus Triharsono Uskup Diosis Purwokerto menimbang bahwa Romo Stefanus Herianto mendapat putusan baru sebagai pastor paroki Santo Yohanes Maria Vianney Kebumen. Mengingat Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, khususnya Kanon 545 paragraf 1 dan Kanon 552 memperhatikan pertimbangan dari Kuria Keuskupan Purwokerto, memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat Romo Stefanus Herianto PR dari jabatannya selaku Vikaris Parokial Dias Dalem Kroya dengan disertai ucapan terima kasih atas pelayanannya selama ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2022. Ketiga, apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 20 April 2022, tertanda Monsinyur Christoforus Triharsono, Uskup Keuskupan Purwokerto. Saudara-saudariku umat Maus yang saya kasihi, kalau Yesus perjamuan malam terakhir, saya kira dalam jadwal ini juga perayaan Ekaristi terakhir bagi saya untuk merayakan bersama dengan umat di stasi Santo Yakobus Maus ini. Juga kalau disebutkan dalam bacaan pertama, ada penatua-penatua pengganti Rasul Paulus. Ketika saya akan meninggalkan paroki Dias Dalem Kroya, meninggalkan stasi Maus, jangan khawatir, juga akan datang pengganti, yaitu Romo Sisilius Agung Pracayanto Setiawan, yang akan datang dalam beberapa hari ke depan sebagai penerus dan pengganti saya Vikaris Parokial di paroki Dias Dalem Kroya dengan seluruh stasi dan lingkungannya. Akan ada yang baru. Saya akan menjadi yang lama dan segera berlalu menurut Kitab Wahyu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sebelum saya berlalu dan akan menjadi lama menurut nubuat Yohanes dalam Kitab Wahyu, maka seperti halnya Yesus yang berpesan kepada para muridnya dalam perjamuan malam terakhir, dia mengatakan, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terjemahan sama seperti menurut penafsir keliru. Sebenarnya bukan sama seperti, tetapi karena, yaitu supaya kamu saling mengasihi karena aku telah mengasihi kamu. Jadi kita diminta oleh Yesus untuk mengasihi karena kita sudah dikasihi oleh Yesus sendiri. Maka saudara-saudariku, saya juga akan mengasihi umat di paroki Yohanes Maria Vianney Kebumen karena saya lebih dulu dikasihi oleh Anda, umat di paroki Dias Dalem Kroya, di stasi Santo Yakobus Maus ini, yang sudah lebih dulu mengasihi saya dengan banyak sekali hal yang ditunjukkan dan dibuat untuk saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kasih Anda begitu mengasihi saya selama kurang lebih 2 tahun kurang 3 bulan ini. Perjumpaan-perjumpaan yang penuh kasih dengan Anda semua menunjukkan bahwa saya lebih dulu dikasih oleh Anda semua di stasi Santo Yakobus Maus ini. Karena aku telah mengasihi kamu, itu sabda Tuhan. Kalau diterjemahkan, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, tentu kita tidak mampu
untuk menyamai sama seperti. Tentu kita tidak mampu untuk mengasihi seperti Yesus yang mengasihi sampai mati di kayu salib. Kita tidak bisa. Demikian pula saya sebagai gembala di Paroki Tias Dalem Kroya juga tidak bisa mengasihi secara total, secara sempurna seperti Yesus mengasihi domba-dombanya. Saya mengasihi Anda semua sebagai domba-domba yang dipercayakan kepada saya. Tentu banyak sekali kekurangan. Saya tidak bisa sama sempurna, lengkap seperti Yesus mencintai domba-dombanya. Saya amat sangat jauh dari itu. Saya banyak kekurangan. Mungkin ada pelayanan-pelayanan yang kurang berkenan di hati Anda. Ada banyak kelalaian-kelalaian, mungkin ucapan tutur kata saya, perkataan saya, mungkin candaan saya, guyonan saya, sapaan-sapaan saya, mungkin kelakuan dan tingkah laku saya, sikap-sikap saya yang kurang berkenan di hati Anda semua, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Trikusuma yang sudah menemani saya selama tugas di Paroki Tias Dalem Kroya, khususnya menemani dalam pelayanan di stasi Santo Yakobus Maus selama ini. Dengan membuat jadwal secara teratur, saya bisa hadir di stasi Maus ini. Juga terima kasih kepada seluruh umat stasi Maus ini yang sudah begitu banyak menunjukkan kasihnya kepada saya. Saya merasa telah dikasihi oleh Anda sungguh-sungguh, maka akan saya teruskan kasih ini kepada domba-domba yang dipercayakan kepada saya di tempat karya saya yang baru. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita saling mengasihi dengan cara kita masing-masing. Mungkin Anda suatu saat lewat, mau perjalanan ke Yogyakarta barangkali, kalau mau mampir, saya dengan senang hati gitu ya, menerima umat yang pernah saya gembalakan di Paroki Kebumen. Itu dekat dengan alun-alun gitu ya, dekat dengan alun-alun. Mungkin jalan kaki dari alun-alun dekat sekali gitu. Kalau Anda mau mampir, saya dengan senang hati menerima umat yang pernah saya layani di stasi Santo Yakobus Maus ini. Dan mari kita support, kita dukung Romo Agung yang nanti akan meneruskan karya penggembalaan di Paroki Tias Dalem Kroya ini, khususnya salah satunya di stasi Santo Yakobus Maus ini. Kita saling mengasihi satu sama lain sampai kapanpun dengan cara kita masing-masing. Terpujilah Tuhan Sang Sumber Kasih. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan.
besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dan KTPC. Pengumuman yang pertama, Selasa tanggal 17 Mei 22, doa Rosario pukul 5 sore di rumah doa. Petugas kebersihan Sabtu tanggal 21 Mei 22, Bapak Wakil, Bukito, dan Tania. Petugas untuk misa minggu tanggal 22, untuk lektor saya sendiri, Mazmur, Bawati, Ordenis, Nathan. Kata kese bulan liturgi nasional tema yang ketiga, 3 makna amin. Terkadang antusiasme umat Katolik untuk menjawab kata amin dalam doa-doa liturgi maupun doa-doa pokok gereja dirasa mulai kendor. Hal ini sangat terasa terutama dalam perayaan Ekaristi. Kata amin sesudah doa-doa presidensial hanya diucapkan oleh imam, sedangkan tidak semua umat mengucapkannya. Padahal itu adalah bagian untuk umat berpartisipasi dalam misa. Bahkan saat komuni, setelah menerima tubuh Kristus, ada yang mengucapkan kata amin dengan jelas dan mantap, tetapi ada juga yang hanya diam atau mungkin di batin saja. Seringkali kita memaknai kata amin sebatas formalitas atau ungkapan setuju atas apa yang telah kita doakan. Padahal, jika kita melihat lebih dalam lagi makna kata amin, maka tidak cukup hanya sebatas ungkapan setuju. Kata amin berasal dari bahasa Ibrani, yakni emunah, yang dapat diterjemahkan dengan kuat, teguh, atau solid, yang biasanya dihubungkan dengan gagasan akan iman dan kesetiaan. Penggunaan kata amin dalam formula liturgi digunakan sebagai penutup doa dan juga sebagai pengakuan iman yang otentik. Kata amin dapat pula dipahami sebagai elemen mendalam yang merupakan ekspresi umat beriman dalam berelasi dengan Tuhan. Penutup doa. Makna amin sebagai penutup doa atau conclusion oratorium, yaitu doa-doa presidensial dalam misa doa. Yang pertama adalah doa kolekta, doa persembahan, doa subuh agung, bagian doksologi dengan pengantaran Kristus, dan seterusnya. Kini dan sepanjang masa, umat menjawab doksologi ini dengan seruan amin dan doa sesudah komuni. Sebagai penutup doa-doa, kata amin yang diucapkan oleh umat melengkapi dan menyempurnakan bagian utuh doa yang dibawakan oleh imam. Umat mengambil bagian dalam doa presidensial dengan jawaban amin untuk menanggapi rumusan doa tersebut secara tepat telah diatur dalam ilmu tentang doa. Imam berdoa bagi pemimpin, sedangkan umat mengamini doa-doa tersebut sebagai bentuk persetujuan dan bentuk kepercayaan pada doa tersebut. Pengakuan iman. Makna kedua kata amin adalah sebagai pengakuan iman, confessio fidei.
Wujud nyata Conversio Dei dalam bisa terlihat pada saat umat menjawab amin sebelum menerima komuni. Ketika imam membagikan komuni kepada umat, imam mengatakan tubuh Kristus, masing-masing umat menjawab amin. Jawaban amin dalam konteks ini mengungkapkan kesungguhan iman akan hosting yang akan disantap. Umat beriman sungguh yakin bahwa hosting yang diberikan oleh imam adalah sungguh Kristus yang akan disantap dengan hormat. Mengatakan amin pada saat Titus komuni didasarkan pada iman yang bisa diartikan sebagai ya, siap, setuju, demikian, dan ungkapan lain yang mengakui bahwa Yesus sendirilah yang akan kita santap. Akan tetapi, kata amin adalah kata liturgis yang digunakan dalam misa, dari sebaliknya umat tidak mengganti kata amin dengan ungkapan lain walaupun bisa bermakna sama. Konfirmasi jawaban. Makna ketiga kata amin adalah sebagai konfirmasi dari jawaban. Confirmatio responses. Jawabannya dimaksud adalah jawaban umat atas perkataan imam dan ritus-ritus tertentu. Ritus pertama adalah pada saat imam bersama dengan seluruh umat membuat tanda salib, sementara imam berkata, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan umat menjawab amin. Ritus yang lain adalah berkat dan pengutusan. Pada saat imam memberkati umat dengan berkat, semoga Allah memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, umat menjawab amin. Stasi Maos, saya secara pribadi dan umat Stasi Maos mengucapkan terima kasih atas pengembalaan Romo selama ini kurang lebih 2 tahun di Stasi Maos, dan kami secara pribadi Stasi Maos juga mengatakan memohon maaf jika apa yang menjadi harapan Romo selama ini belum bisa kami wujudkan dengan baik. Tapi kami percaya dengan doa kita masing-masing berkat Romo, kita yakin dan mampu pasti kita akan lebih baik. Terkait berdoa juga untuk Romo di tempat yang baru, sama juga akan dapat mengembalakan dengan baik umat-umat di sana. Terkait percaya Tuhan memiliki suatu rencana yang baik buat kita semua. Semua punya masanya, ada waktu datang, ada waktu pergi, dan kita percaya semua adalah rencana Tuhan yang baik untuk kita. Terkait mohon berkat juga untuk dari Romo, agar kami Stasi Maos di sini seperti harapan semuanya, berkat Romo juga selalu solid dan kompak menjadi umat yang beriman dengan baik. Terima kasih Romo untuk kebersamaan selama ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kami umat Maos. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Berkat Romo. Air mata basah pipimu. Bapak Ibu, penggalan semua wae. Nanti nangis tenang. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tadi Romo Step sudah membacakan SK-nya ya, membacakan sendiri SK-nya yang mau menegaskan bahwa Romo Step menerima perutusan baru dari Bapak Uskup. Beberapa waktu lalu saya menginformasikan hal ini kepada Ketua Stasi tentang surat keputusan Bapak Uskup mengenai tugas Romo Step di Paroki Tias Dalam Kroya yang sudah berakhir atau kemudian mendapat tugas yang baru untuk menggembalakan umat di Paroki Yohanes Maria Vianney Kebumen. Dan pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini merayakan syukur, sukacita atas kegembalaan Romo Step untuk kita semua. Saya yakin ada banyak berkat yang sudah dibagikan oleh Romo Step melalui pelayanannya untuk kita semua, umat Paroki Tias Dalam Kroya dan secara khusus umat Stasi Maos. Sebelum
kita menutup Ekaristi ini, saya minta tolong Romo Step maju sebentar ke sini. Monggo komentar. Kalau boleh saya bertanya kepada Romo Step, bagaimana kesan dan pesan Romo Step untuk umat Stasi Maus? Kesan-kesannya bagaimana umat Stasi Maus ini? Mungkin ada pesan rohani, tentu bukan pesan terakhir, bukan. Karena Romo Step pasti suatu ketika bisa melayani juga akan berjumpa dengan kita semua di dalam Grand Ekaristi, entah itu nanti di Kroya atau di Maus sendiri. Tentu perjumpaan-perjumpaan itu akan selalu mungkin terjadi. Maka mungkin selama Romo berjumpa dengan umat Stasi Maus, di kesan-kesan itu umat Stasi Maus menurut Romo ya, menurut Romo Step. Monggo Romo Step, saya pengenalan terkait dengan umat Stasi Maus. Monggo Romo. Terima kasih, Pak Menteri. Ini masuk YouTube ya, Selama saya berjumpa dengan umat Maus yang pertama-tama kesan sangat kuat dalam diri saya dan saya belajar dari umat Maus adalah umat Maus itu menurut kesan saya pribadi termanajemen atau terorganisir dengan sangat baik. Indikasinya apa? Indikasinya adalah kalau saya setelah misa duduk-duduk di depan sana bertanya, umat yang tidak hadir siapa? Langsung dijawab. Itu Anda berarti tahu persis gitu ya. Lalu saya tanya, kenapa kok tidak ke gereja? Karena ini Romo, sudah langsung dijawab gitu. Anda tahu persis masing-masing pribadi. Bahkan kerap kali ada yang langsung mengatakan, sudah saya kunjungi Romo, sudah saya sapa, sudah saya tanya itu. Bagi saya itu sesuatu yang sangat positif. Ya, terorganisir, termanajemen dengan baik seluruh pengembalaan umat ini oleh sesama Anda sendiri. Yang kedua juga sangat mantap, terutama dari sisi kemandirian stasi. Stasi ini menurut saya sangat mantap, sangat mandiri. Gitu ya. Indikasinya adalah dari sisi finansial itu mantap sekali stasi ini. Gitu ya. Tentu itu perlu disyukuri. Lalu berikutnya adalah saya juga menggarisbawahi di Stasi Maus ini dengan sebuah pengalaman stasi yang prepare gitu ya, atau dalam menyiapkan sesuatu itu sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik. Saya kok belum pernah menjumpai misa di Stasi Maus terus kedandapan gitu petugasnya atau mungkin buku-bukunya atau apa gitu ya, kedandapan, tapi kesan saya itu sudah dipersiapkan oleh petugas, oleh pengurus yang menyiapkan segala sesuatu. Bahkan kerap kali kalau sedang rosario atau pendalaman iman APP, tahu ada Romo hadir, nanti kira-kira 15 menit sebelum selesai ada ibu-ibu yang tutak-tutik di belakang. Tutak-tutik itu karena Romo hadir gitu. Karena Romo hadir sudah ada yang kelingker ke sana itu. Saya mengintip, oh ya betul. Ada sedang letak tutak-tutik, bahkan kadang-kadang kalau tutak-tutik tidak cukup langsung bus ke depan sana. Tahu-tahu menduan panas disajikan gitu ya. Martabak panas disajikan. Luar biasa. Itu kesan saya Romo Tri pada umat Stasi Maus. Dan saya belajar dari Anda mengenai hal-hal yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Bisa? Itu diteruskan. Mohon diteruskan gitu. Nanti dengan Romo pengganti saya dan Romo. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudari dan terkasih, terima kasih Romo Step untuk warisan rohani yang sungguh dibagikan untuk kita semua umat Stasi Maus. Lalu tadi pesan Romo Step, hal-hal baik yang sudah ada di Stasi Maus ini dijaga, dihidupi terus-menerus, syukur-syukur semakin menjadi lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang.
Tadi Mas Willy sebagai Ketua Stasi sudah menyampaikan ungkapan terima kasih sekaligus juga permohonan maaf kami semua umat Stasi Maos apabila di dalam kebersamaan pelayanan kami umat Stasi Maos kurang maksimal dalam melayani Romo Stef selama berkarya dan melayani kami semua di tempat ini. Saya juga sebagai pastor paroki yang mungkin juga sangat tidak maksimal di dalam pelayanan, di dalam menjadi sahabat perjalanan. Kami juga memohon maaf apabila di dalam karya-karya pelayanan kami kepada Romo kurang maksimal atau banyak hal yang kurang. Kami mohon maaf. Dan kami semua, saya bersama dengan umat Stasi Maos secara khusus mengucapkan selamat berkarya di tempat yang baru, Paroki Kebumen. Semoga kegembalaan Romo Stef di Paroki Kebumen sungguh menjadi berkat umat Paroki Kebumen semakin bertumbuh dan berkembang di dalam iman, dan Romo Stef mampu menjadi gembala yang baik bagi mereka semua. Bapak Ibu, amin ya. Dan Romo Stef nanti akan melakukan perjalanan untuk berangkat ke Kebumen pada tanggal 25 ya, pada tanggal 25. Nanti bagaimana teknisnya dari paroki akan menginformasikan kepada ketua stasi atau pengurus mengenai keterlibatan umat di dalam acara tersebut. Intinya kami sungguh berterima kasih, sekaligus juga mohon maaf dan selamat berkarya. Semoga Tuhan selalu memberkati Romo senantiasa. Amin. Terima kasih. Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, Ekaristi sudah selesai. Di sini ada makanan yang dipantang oleh tensinya naik nanti. Oh ya betul. Ya. Ini buat tensi turun kalau ini. Ya. Selalu diingat itu. Jaga tempe B2 boleh. Tensinya bikin naik. Ya, ini saya luar biasa ini. Mari silakan. Ya, ya.
Terancam ini. Ya. Terancam lah kita makan terancam. Monggo. Yang banyak Romo. Ya, tuh. Oh, di YouTube juga. Halo YouTube. Mari, makan. Ya. Nek megarine iki gede. Malu. Jadi ini suara wetan apa ya? Komandan Peleton. Itu dari sekolah baju. Maria aku bilang ya aku Sakean. habis itu Banyak ikan kan. ini apa? Monggo lek nyambung. Ayo Pak nyambung, monggo Om. Nyambung. Sukses masake. Waduh, mantap. Nyambung Mas Hadi. Masaknya dua